Harus hostnya siapa? Oh, nggak ada Kenapa? hostnya sini. Saya jadiin host deh buat biar nge-record. Yang lain yang kira-kira bisa on cam, tolong on cam ya untuk soalnya kan di record biar ada bukti perkuliahannya gitu. Ini pertemuan keberapa nih? Kelima ya? Kelima sama keenam. Berarti tinggal satu pertemuan lagi habis itu ujian UTS. Ya yang kira-kira bisa on cam, tolong on cam aja. Udah. Ini yang 40 menit habis ya? Berarti. Enggak, Pak, ini yang premium. Oh, keren. Langganan atau emang dari prodi? Langganan Pak, Langganan, Pak. mana Patungan kelas, Pak. Wih, serius. serius Pak, Prodi mana mau Pak? Oh, keren juga. Berapa duit sebulan? Bulanan apa tahunan? 150 Pak 1 bulan. Kalau mau Prodi mah disuruhnya pakai Google Meet aja katanya. Kalau Google Meet kurang ini nggak bisa di-record. Emang betul. Jadi tapi itu maksudnya 150 itu resmi apa lewat Shopee atau lewat apa gitu? Enggak. Uh, resmi deh kayaknya Pak. Resmi ya langsung ke Zoom-nya gitu. Resmi Shopee deh kayaknya Pak. Tapi kalau Shopee sih kayaknya nggak sampai 150 juga sih. Paling Kayaknya 50. resmi beneran Pak soalnya. Oh gitu. Yang megang akunnya siapa ini? Mbak I, Pak. Miftah. Enggak maksudnya Namanya. terswak. Oh, Miftah. Enggak maksud nanti sewaktu-waktu kalau saya ada acara yang butuh ini saya bisa sewa gitu Zoom-nya. Gak Bisa apa-apa. Pak, bisikin aja harganya aman. Kan Pak, mahalin Ya, nanti sama dia. 5.000 ya, 5.000. Ya, pokoknya nanti lah kalau ada acara misalkan yang kira-kira perlu lama gitu. Nanti boleh lah untuk saya sewa lah. Ya paling inilah 50.000 lah sekali pertemuan. WhatsApp aja Pak, WhatsApp aman. Oh, siap, siap, siap. Ini nih, kalau WhatsApp nih asik nih kayaknya. Harganya bisa nego ya. Oke, saya udah bisa record ya. Oke. Recording in progress. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Eh, hari ini kita masuk ke pertemuan kelima dan juga keenam ya, karena minggu depan sepertinya saya ada kegiatan gitu ya. Jadi yang pertemuan keenam kita lakukan hari ini aja gitu, supaya mengganti untuk yang minggu depan. Nah, silakan kalau untuk yang masih bisa on cam, barangkali bisa dinyalakan kameranya. Kalau yang tidak bisa ya nggak apa-apa juga sih. Untuk supaya kelihatan lebih hidup hidup aja gitu kan kalau ada apa orangnya kan ini daripada hanya foto gitu. Oke, silakan yang presentasi kelompok 5 ya. 5 dan 6, 5 dulu berarti. Baik, Pak. Apakah sudah kelihatan ini? Sudah. Baik, Jangan diganti slide dulu. Mau saya screenshot bentar. Baik. Bentar. Oke, silakan. Kami mulai ya, Pak. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Sika Tika Putri, ada Kak Nisa, Bella Aulia, dan ada Rusdi Yogi Witanto. Kami di sini akan mempresentasikan tentang toksikologi industri farmasi. Bentar, jadi pindahin dulu. Ya, bentar ya. Mau saya foto dulu nih. Bentar, wait. Oke. Pindah, next.
Pengertian toksikologi industri farmasi. Industri farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahasan obat. Toksikologi industri farmasi merupakan ilmu pengetahuan tentang efek racun dari obat terhadap tubuh. Next. Di sini ada faktor yang mempengaruhi toksikologi industri farmasi. Yang pertama, tidak dilakukan monitoring pengobatan oleh resep. Kedua, ada kepatuhan dalam meminum obat. Ketiga, ada penyesuaian dosis. Keempat, ada kesalahan dalam pengobatan. Kelima, tidak memperhatikan aturan obat. Dan yang keenam, ada efek yang tidak menguntungkan dari obat-obatan. Next. Kegiatan toksikologi industri farmasi. Perkembangan bidang kefarmasian, pelayanan kefarmasian saat ini telah semakin berkembang. Selain berorientasi kepada produk, juga berorientasi kepada pasien. Seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan pergeseran budaya rural menuju urban yang menyebabkan peningkatan dalam konsumsi obat, terutama obat bebas, kosmetik, kosmesiotikal, health food, nutrasiotikal, dan obat herbal. Berbagai tuntutan yang ada di masyarakat menjadi tantangan untuk pengembangan dunia kefarmasian seperti pharmaceutical care, yaitu obat sampai ketegangan pasien dalam keadaan baik, efektif, dan aman disertai informasi yang jelas, sehingga penggunaannya tepat dan mencapai kesembuhan. Timbulnya penyakit baru, dan perubahan pola penyakit yang memerlukan pencarian obat baru atau obat yang lebih unggul ditinjau dari efektivitas dan keamanannya. Meningkatkannya penyalahgunaan obat dan ketergantungan pada narkoba dan psikotropika merupakan tuntutan untuk dapat mengawasi penggunaan obat tersebut untuk mencari atau mensintesis. Next. Baik. Jadi ada yang juga obat yang lebih aman dan mampu memberikan informasi tentang bahayanya penyalahgunaan obat. Contohnya kayak seperti farmasi sebagai partner dokter yang memacu farmasi untuk menguasai lebih mendalam ilmu farmakologi klinis dan farmakoterapi, serta ilmu farmasi sosial dan komunikasi. Farmasis sebagai penanggung jawab pengadaan obat di apotik, rumah sakit, dan pedagang besar farmasi. Nah, tuntutan farmasi untuk dapat berperan dalam perkembangan industri farmasi berkembangnya drug delivery system. Apa sih drug delivery system itu? Itu adalah pengantaran obat yang dirancang atau pelepasan obat secara kontinu dan terkontrol dalam waktu yang panjang pada siklus darah. Nah, jadi pengembangan cara produksi dan metode kontrol kualitas ini, farmasi untuk menepati bidang pemerintahan yang berfungsi dalam perizinannya, pengaturannya, pengawasan, pengujian, pemeriksaan, dan pembinaan. Nah, perkembangan farmasi veteriner, perkembangan medical device atau alat kesehatan reaksi diagnostik untuk dapat mengkombinasikan semua tuntutan tersebut diperlukan sistem pendidikan yang mampu memenuhi kebutuhan tenaga farmasi dengan bekal ilmu pengetahuan profesional yang mutakhir. Selanjutnya ini adalah identifikasi zat-zat toksikologi industri farmasi. Nah, apa saja? Jadi ada 4. Jadi kita tahukan pertama adalah karsinogen. Zat karsinogenik dikaitkan dengan penyebab atau peningkatan kanker pada manusia dan hewan. Contohnya tuh seperti benzena, pinaklorida, dan formaldehid, dioksan, dan akrilamida. Yang kedua adalah mutagen, adalah zat yang mempengaruhi informasi genetik suatu organisme. Biasanya digunakan mengubah DNA. Nah, mutagen biasanya juga karsinogen karena mutasi sering tahapan toksikologi klinik. 5 menyebabkan kanker. Nah, contohnya mutagen termasuk ethidium bromida, formaldehid, dioksan, dan nikotin. Yang ketiga adalah teratogen. Apa itu teratogen? Adalah zat yang menyebabkan kerusakan pada janin atau embrio selama kehamilan yang menyebabkan cacat lahir sementara ibu tidak menunjukkan tanda toksisitasnya. Jadi teratogen ini mau meliputi adanya etanol, senyawa merkuri, senyawa timbal, fenol, karbon disulfida, toluena, dan selina. Yang keempat ada toksisitas yang dapat dinyatakan atau berdasarkan waktu hingga timbulnya gejala keracunan onset. Apa saja? Yang pertama adalah toksisitas akut. Nah, jika efek timbul segera atau paparan durasi pendek dalam hitungan jam sampai hari setelah terpapar bahan toksik,
efek akut dapat reversibel atau tidak dapat dipulihkan kembali. Yang kedua adalah toksitas subakut. Jika gejala keracunan atau timbul dalam jangka waktu setelah sedang atau minggu sampai 1 bulanan setelah terpapar bahan toksik dalam dosis tunggal. Yang ketiga adalah toksitas kronis, yang mana jika akibat keracunan baru timbul setelah terpapar bahan toksik secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang panjang, dalam hitungan per tahun, atau bahkan dekade. Efek kronis terjadi setelah terpapar dalam waktu lama, bulan, tahun, dan dekade, dan bertahan setelah paparan telah berhenti. Selain istilah toksita, obat-obat narkotika dan psikotropika juga senyawa dengan adiktif yang dapat mengakibatkan ketagihan atau yang disebut addicted. Nah, berkaitan dengan hal ini dikenal istilah toleransi, habituasi, dan adiksi. Nah, pengolahan limbah B3 industri farmasi atau yang disebut bahan berbahaya dan beracun. Dan tujuannya pengolahan limbah B3 itu adalah untuk mencegah dan mengurangi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3, serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai dengan fungsinya kembali. Dari hal ini jelas bahwa setiap kegiatan atau usaha yang berhubungan dengan B3, baik penghasilan, pengumpulan, pengangkut, pemanfaat, pengolahan dan penimbunan B3 harus memperhatikan aspek-aspek lingkungannya dan menjaga kualitas lingkungan tetap pada kondisi semula. Dan ada beberapa metode penanganan limbah B3 yang umumnya diterapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu metode pengolahan secara kimia, fisik, dan biologi. Nah, proses pengolahan limbah B3 dapat dilakukan secara kimia, fisik, atau biologi. Prosesnya pengolahan limbah B3 secara kimia atau fisik yang umumnya dilakukan adalah stabilisasi dan solidifikasi. Nah, stabilisasi atau solidifikasi adalah proses pengubahan bentuk fisik dan sifat kimia dengan menambahkan bahan peningkatan atau senyawa per reaksi tertentu untuk memperkecil atau membatasi pelarutannya, pergerakannya, atau penyebaran daya racun limbahnya tersebut dan sebelum dibuang. Contoh bahan yang dapat digunakan untuk proses stabilisasi atau solidifikasi adalah semen atau kabur dan zat CaOH2 dan bahan termoplastik. Seperti itu, dan dilanjutkan dibaca oleh Bella. Lanjutan dari metode pengolahan secara kimia, fisik, dan biologi itu ada metode insinerasi atau pembakaran. Ini dapat diterapkan untuk memperkecil volume B3, namun saat melakukan pembakaran, ini perlu dilakukan pengontrolan ketat agar gas beracun hasil pembakarannya itu tidak mencemari udara. Kemudian yang kedua ada sumber dalam atau sumber injeksi atau nama lainnya deep well injection. Salah satu cara membuang limbah B3 agar tidak membahayakan manusia adalah dengan cara memompakan limbah tersebut melalui pipa lapisan batuan yang dalam, di bawah lapisan-lapisan air tanah dangkal maupun air tanah dalam. Secara teori, limbah B3 ini akan terperangkap di lapisan itu sehingga tidak akan mencemari tanah maupun air. Namun sebenarnya tetap ada kemungkinan terjadinya kebocoran atau korosi pipa atau pecahnya lapisan batuan akibat gempa, sehingga limbah merembes ke lapisan tanah. Kemudian yang ketiga ada kolam penyimpanan atau surface impoundment. Nah, limbah B3 cair dapat ditampung pada kolam-kolam yang memang dibuat untuk limbah B3. Kolam-kolam ini dilapisi lapisan pelindung yang dapat mencegah perembesan limbah. Ketika air limbah menguap, senyawa B3 akan terkonsentrasi dan mengendap di dasar. Nah, kelemahan metode ini adalah memakan lahan karena limbah akan semakin tertimbun di dalam kolam. Ada kemungkinan juga kebocoran lapisan pelindung dan ikut menguapnya senyawa B3 bersama air limbah sehingga mencemari udara. Kemudian yang keempat ada landfill untuk limbah. Nah, limbah B3 dapat ditimbun pada landfill, namun harus dengan pengamanan yang tinggi. Pada metode pembuangan secure landfill ini, limbah B3 ditempatkan dalam drum atau tong, kemudian dikubur dalam landfill yang didesain khusus untuk mencegah pencemaran limbah B3. Nah, landfill ini harus dilengkapi peralatan monitoring yang lengkap untuk mengontrol kondisi limbah B3 dan harus selalu dipantau. Next.
Ini ada baku mutu toksikologi industri farmasi pada Permenkes RI nomor 1799 garing Menkes garing 12 tahun 2010 tentang industri farmasi. Dalam pasal 7, setiap pendiri industri farmasi wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang dan lingkungan hidup. Salah satunya industri farmasi wajib memenuhi persyaratan CBOB. Nah, CBOB ini kepanjangan dari cara pembuatan obat yang baik, adalah cara pembuatan obat yang bertujuan untuk memastikan agar mutu obat atau bahan obat yang dihasilkan itu sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaannya. Nah, berdasarkan pengaturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan nomor 34 tahun 2018 tentang pedoman cara pembuatan obat, pada aneks 1 pembuatan produk steril dalam pemantauan ruang bersih dan sarana udara bersih. Nah, pada produk steril hendaklah dibuat dengan persyaratan khusus dengan tujuan untuk memperkecil risiko kontaminasi mikroba, partikulat, dan patogen yang sangat tergantung dari keterampilan, pelatihan, dan sikap personel yang terlibat. Next. Di sini ada batasan mikroba yang disarankan untuk pemantauan area bersih menurut Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan nomor 34 tahun 2018. Next. Di sini ada baku mutu air limbah hasil olahannya menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor 6 tahun 2021 tentang tata cara dan persyaratan pengolahan limbah B3. Next. Kemudian di sini ada dampak toksikologi industri farmasi di lingkungan, ada 2 dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya itu sendiri ada wujud nyata pembangunan di bidang kesehatan untuk menyediakan obat sebagai sarana meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar baik secara langsung atau tidak langsung, meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak, kemudian meningkatkan roda ekonomi di daerah sekitar lokasi industri. Untuk dampak negatifnya adanya pencemaran limbah, baik itu dari gas, padat, cair, atau dari suara. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kanisa. Halo, mana nih? Nggak ada suaranya. Lanjut dibacakan oleh Kanisa. Oke, maaf. Terputus. Baik, kita masuk ke pengelolaan lingkungan yang terdiri dari sampah domestik, dibuatkan tempat sampah, kalau ada sisa-sisa kertas, karton, plastik, dan aluminium foil, itu dikumpulkan kemudian bisa dijual ke pengepul sampah, jadi seperti perusahaan daur ulang sampah. Debu atau sisa serbuk, obat kadaluarsa, serta lumpur dari ipal itu dibakar di insinerator. Lalu pemantauan kualitas lingkungan di daerah area industri. Next. Oke, baik. Di sini kita masuk ke contoh kasus BPOM pidanakan 2 industri farmasi buntut kasus dari gagal ginjal. Ya, di sini seperti teman-teman tahu, kasus ini sedang sangat diawasi ya akhir-akhir ini, di mana Badan POM itu melakukan tindak pidana terhadap 2 perusahaan farmasi lantaran memproduksi obat yang mengandung etilen glikol dan etilen glikol yang melebihi dari ambang batas. Nah, untuk kasus gagal ginjal akut ini, Kepala BPOM
Penika Lucito itu menjelaskan bahwa ambang batas EG dan DEG itu sebesar 0,5 per mili per kilogram berat badan per hari. Nah, di sini sedang ditindaklanjuti menjadi pidana, dan obat gagal ginjal akut itu dari Singapura diberikan secara gratis untuk pasien lebih lanjut. Nah, kepala dari Badan BPOM ini mengatakan bahwa kandungan EG dan DEG dalam obat yang diproduksi dua perusahaan ini sangat beracun. Kenapa? Karena telah melebihi dari ambang batas konsumsi, sehingga diduga mengakibatkan gagal ginjal akut. Nah, karena adanya indikasi bahwa kandungan dari EG dan DEG di produknya itu tidak hanya dalam konsentrasi sebagai kontaminan, tetapi sangat tinggi dan tentu aja sangat toksik. Dan itu bisa diduga bisa mengakibatkan gagal ginjal akut. Nah, dalam hal ini Kepala Badan BPOM juga melakukan pemeriksaan kepada dua industri farmasi tersebut. Next. Ya, di sini bisa teman-teman lihat semua pemeriksaan ini dilanjutkan bekerja sama dengan pihak kepolisian ya, di mana kasus gagal ginjal akut itu naik menjadi 245. Ada korban meninggal sebanyak 141 orang. Jadi Deputi Bidang Penindakan dari Badan BPOM ini menegaskan bahwa untuk masuk industri farmasi tersebut, mereka bekerja sama juga dengan pihak kepolisian, dan yang jelas tindakan ini atau kasus ini akan akan masuk ke tahap penyidikan lebih lanjut untuk menuju kepada pidana. Ya, di sini tidak disampaikan secara langsung dua perusahaan nama industri tersebut, sebab dia menyampaikan bahwa saat ini proses hukum masih berjalan. Nah, untuk dua industri farmasi ini, sebenarnya sih kalau misalnya teman-teman up to date terhadap case yang sekarang, dua nama perusahaan ini sudah disebutkan ya teman-teman ya. Nanti bisa kita bantu share di akhir untuk nama perusahaannya. Nah, berdasarkan dari data Kementerian Kesehatan, kasus gagal ginjal akut ini masih misteri, gagal ginjal akut misterius terhadap anak ini bertambah. Pada Senin 24 Oktober 2022 itu menjadi 245 dari yang semulanya 241. Berarti ada peningkatan 4 poin untuk kasus tersebut ya. Lalu kasus gagal ginjal akut atipikal telah mencapai 245 kasus, di mana 245 kasus ini dia tersebar di 26 provinsi dengan angka kematian di atas 57%. Artinya memang bukan harus diperhatikan lagi ya, tapi sangat-sangat harus diperhatikan karena angka kematiannya sendiri sudah di atas dari 50%, 57% gitu ya. Pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 itu terdapat 141 orang meninggal, yang dimana sebelumnya dilaporkan ada 133, lagi-lagi terjadi kenaikan. Berdasarkan data Kemenkes, kasus konfirmasi gagal ginjal akut yang terbanyak berasal dari DKI Jakarta, yang mencatat ada 55 kasus. Nah, kemungkinan kemudian di Jawa Barat ada 34 kasus, Aceh 28 kasus, Jawa Timur dengan 27 kasus, sedangkan Sumatera Barat ada di 17 kasus. Ya, bisa teman-teman lihat sendiri di sini ya. Ini dari kompas.com. Di sebelah kiri jejak bahaya ethylene glycol dan di ethylene glycol beberapa negara. Ini jumlah kasus di Indonesia ada 200. Ini tanggal berapa nih ininya? Itu masih di 206 kasus ya. Tadi kan kita di 245 kasus. Oke, ini sudah ada di berbagai negara juga, Gambia, India, Panama, Haiti, dan Nigeria. Untuk hari ini sih tadi lihat berita terupdate-nya tidak ada penambahan kasus. Semoga kasus ini bisa menjadi satu pelajaran banget buat kita. Mungkin obat-obatan yang sudah BPOM juga bisa diperhatikan lagi kandungannya. Untuk konsumen pasti telah mempercayakan isi kandungan obat-obatan yang akan diminum terhadap BPOM ya, gitu pastinya. Karena ya lembaga mana lagi yang harus kita percayakan untuk ini ya. Semoga kasus ini mendapatkan titik terang dan tidak ada korban selanjutnya. Baik, bisa dibantu next. Nah, untuk kesimpulannya, toksikologi industri farmasi ini merupakan ilmu pengetahuan tentang efek racun dari obat terhadap tubuh
Ya, adapun faktor yang mempengaruhi toksikologi industri farmasi adalah salah satunya kesalahan dalam pengobatan. Nah, untuk tujuan kegiatan toksikologi ini meningkatkan efektivitas nih dari penyalahgunaan obat dan ketergantungan. Bisa teman-teman lihat di sini juga dari toksikologi industri farmasi itu juga berkaitan dengan limbah B3 yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup ya yang diakibatkan oleh si limbah B3 tersebut. Di mana dalam pembuatan suatu produk obat biasanya itu harus dan wajib steril yang dibuat dengan persyaratan khusus dengan tujuan memperkecil resiko kontaminasi mikroba, partikulat dan patogen. Nah, ada dua dampak terkait toksikologi industri farmasi, dampak positif dan negatif. Salah satu dampak positifnya itu adalah membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar secara langsung maupun tidak langsung, dan salah satu dampak negatifnya itu adalah pencemaran limbah padat gas atau cair, dan upaya pengelolaannya bisa dilakukan dengan pemantauan kualitas lingkungan di dalam area industri. Yang mungkin kalau misalnya untuk limbah B3 ini sekarang sih sudah serba agak dimudahkan ya sebenarnya. Kalau misalnya teman-teman tahu untuk fasilitas kesehatan seperti klinik, puskesmas, rumah sakit, dan lain sebagainya, terkadang kalaupun mereka tidak memiliki IPAL atau untuk instalasi pengolahan limbah sendiri yang yang benar-benar bisa sesuai dengan prosedur yang berlaku, mereka biasanya melakukan kerjasama dengan pihak ketiga ya untuk pembuangan limbah B3 ini. Jadi biasanya mereka punya tempat penampungan sementara. Nanti setelah ada MOU-nya dengan pihak limbah B3, setelah MOU berjalan misalnya dalam 1 bulan beberapa kali pengangkutan. Nah, nanti pihak perusahaan tersebut akan datang ke lokasi pengambilan limbah B3, dan limbah B3-nya itu nanti akan dimusnahkan. Nah, itu juga dimusnahkannya juga jelas ada dokumentasinya, ada ada dokumentasinya lah yang jelas, dan surat-surat yang harus diisi. Itu saja mungkin. Ada next lagi. Ya, ini untuk daftar pustaka yang kelompok kami seluruh materi ini ada di dalam daftar pustaka. Berikut lampiran daftar pustakanya bisa teman-teman cek. Ya, baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Semoga presentasi kami ini dapat memberikan ilmu tambahan buat teman-teman semua. Selanjutnya kami kembalikan ke host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, biar cepat kita kelompok berikutnya dulu, nanti baru pertanyaan. Kelompok siapa berikutnya? Saya, Pak. Oke. Ya, yang lain on kamera ya. Kalau bisa on kamera. Terlihat belum? Oke, sebentar. Udah terlihat di slideshow. Udah di slideshow belum? Oke, bentar saya screenshot dulu ya. Oke, lanjut. Kami dari Ayo, itu suara siapa tuh bocor? suara saya, Pak. Oh, Ini di bawah lagi ramai soalnya. oh ya udah. Iya. Lanjut. Ini dari 5
Eh, tentang toksikologi. Yang kelima ada terlebih dahulu untuk perkenalkan kelompok kelima yaitu ada Jidan Saputra Musa, Ahmad, dan saya sendiri harus bisa. Untuk tabel materinya kita menjelaskan tentang latar belakang pencemaran ekosistem laut, kandungan logam berat dalam ikan, dan toksikologi. Dan yang kelima penanggulangan berat pada hewan. Nah, untuk yang pertama adalah latar belakang. Keracunan sering menjadi masalah di dunia veteriner. Keracunan sering diabaikan oleh beberapa orang dan dianggap tidak penting bagi hewan. Namun hal itu tidaklah benar. Misalnya saja pada hewan laut yang keracunan dari limbah industri akan mengalami kerusakan organ hati yang berujung pada kematian. Diagnosis keracunan memang sangat sulit karena pada dasarnya mirip dengan gejala klinis penyakit lainnya. Tidak hanya itu, sifat racun sering bersifat kronis dan tidak terlihat gejalanya pada hewan tersebut. Lalu yang parahnya lagi, sifat toksik yang timbul di dalam daging hewan jika hewan itu termakan oleh manusia, maka toksik tersebut akan berpindah kepada manusia. Untuk yang kedua ada pencemaran ekosistem laut. Nah, pencemaran ekosistem laut masuk atau dimasukkannya zat makhluk hidup atau energi atau komponen lainnya ke dalam air atau berubahnya tatanan air oleh kegiatan manusia atau proses alami hingga kualitas air turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan air kurang berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup tahun 1980. Dan konsentrasi bahan pencernaan yang masuk ke perairan bisa mempengaruhi kehidupan organisme, terutama yang jadi topik di sini adalah ikan. Salah satu jenis unsur kimia yang bisa menyebabkan terjadi kerusakan ekosistem perairan adalah unsur logam berat. Sebagaimana diketahui, unsur logam berat yang masuk ke perairan berasal dari sebagai kegiatan industri selain bersumber dari alam sendiri. Untuk itu, sangat diperlukan suatu kajian yang melihat beberapa besar pengaruh unsur-unsur logam berat tersebut bisa mempengaruhi ekosistem perairan, terutama yang berhubungan langsung dengan kualitas air. Dan berikut di samping ini ada tabel baku mutu air terhadap logam. Sini diambil dari PP nomor 82 tahun 2001. Berikutnya dibacakan oleh selanjutnya dibacakan. Halo, mana nih suaranya? Halo, suaranya mana nih? Siapa yang presentasi? Ya Pak, untuk selanjutnya dibacakan oleh Kak Rahmat Kak. Mana Rahmat? Mana Rahmat? Di kuliah. Ya, bentar Pak, maaf lagi di jalan. Oh, oke. Baik, saya lanjutkan dari teman-teman sebelumnya.
Untuk poin nomor 3, untuk kandungan logam berat pada tubuh ikan. Boleh selanjutnya berikut ini ada beberapa pengaruh toksisitas logam pada ikan. Pertama, pengaruh toksisitas logam pada insang. Insang selain sebagai alat pernapasan ikan juga akan sebagai alat pengatur tekanan antara air dan dalam tubuh ikan atau osmoregulasi. Oleh sebab itu, insang merupakan organ yang penting pada ikan. Di samping insang sangat peka terhadap pengaruh toksisitas logam. Yang kedua, itu pengaruh toksisitas logam pada alat pencernaan. Toksisitas logam dalam saluran pencernaan terjadi melalui pakan yang terkontaminasi logam. Toksisitas logam pada saluran pencernaan juga dapat terjadi melalui air yang mengandung dosis toksik logam. Baru yang ketiga, itu ada pengaruh logam pada ginjal ikan. Ginjal ikan ini berfungsi untuk filtrasi dan mengekskresikan bahan yang biasanya tidak dibutuhkan tubuh, termasuk bahan racun seperti logam berat. Yang keempat itu ada pengaruh akumulasi logam dalam jaringan atau biokumulasi. Proses akumulasi ini terjadi setelah absorpsi logam dari air atau melalui pakan yang terkontaminasi. Kondisi ini berpengaruh terhadap nilai ekonomi, terutama dalam sistem perikanan komersial, baik ikan tawar maupun ikan air laut. Oke, next. Next. Baik, yang selanjutnya saya akan membacakan. Yang selanjutnya itu logam, toksikologi logam berat. Logam berat adalah logam yang memiliki afinitas yang tinggi terhadap sulfur. Terletak pada sudut bawah daftar periodik pada periode 4-7 dengan nomor atom 22-92. Logam berat dapat membentuk mineral atau senyawa logam bila bercampur dengan komponen tertentu yang ada di bumi. Berikut ini adalah penjelasan tentang beberapa logam berat yang paling umum ditemukan dalam kasus pencemaran ekosistem laut. Yang pertama itu ada air raksa atau merkuri. Air raksa merupakan senyawa berupa cairan pada suhu kamar yang mudah menguap jika dipanaskan. Air raksa banyak dimanfaatkan dalam industri seperti pabrik tinta, kertas, tekstil, dan perusahaan farmasi. Contohnya yaitu pada kasus di Jepang yang waktu itu, pencemaran merkuri ini. Yang kedua yaitu kadmium. Kadmium merupakan bahan alami yang terdapat dalam kerak bumi. Kadmium adalah produk sampingan yang banyak digunakan oleh berbagai industri seperti industri plastik dan baterai. Waktu paruh kadmium kira-kira 10-30 tahun. Akumulasi pada ginjal dan hati 10-100 kali konsentrasi pada jaringan yang lain. Yang selanjutnya yaitu tembaga atau sewu. Tembaga merupakan jenis logam berat yang ditemukan dalam jumlah yang paling besar, baik pada organ insang dan daging udang. Yang keempat, timah hitam atau timbal atau PB. Timbal adalah salah satu jenis logam berat yang dapat menyebabkan pencemaran perairan. Suatu perairan yang tercemar oleh timbal akan berdampak pada organisme perairan. Timbal dapat masuk ke dalam tubuh organisme melalui rantai makanan, insang, atau difusi melalui permukaan kulit. Akibatnya logam itu dapat terserap oleh dalam jaringan, tertimbun dalam jaringan, dan pada konsentrasi tertentu akan dapat merusak organ-organ dalam jaringan tubuh. Menurut Palar pada tahun 1994. Yang selanjutnya, menurut penelitian Alivia dan Jawad tahun 2000, menyebutkan bahwa ikan bandeng atau Canos forskal yang terpapar logam timbal mengakibatkan hati mengalami degrasi lemak. Degrasi lemak pada gambar di bawah ini ditandai dengan penampakan histologi berupa fakula-fakula.
Yang selanjutnya penanggulangan kontaminasi logam berat pada hewan laut. Upaya penanganan pencemaran logam berat pada daging ikan dapat dilakukan melalui beberapa cara. Salah satunya yang dapat dilakukan untuk menurunkan toksisitas dan sifat letal logam berat seperti misalnya merkuri, kadmium, dan timbal pada ikan adalah dengan penambahan etilen diamin tetraacid atau EDTA. Menurut Hutagulung dan Palar. Hal ini dikarenakan senyawa EDTA mampu mengikat dan menarik ion logam berat tersebut keluar dalam jaringan tubuh. Itu menurut Linder tahun 1992. Hal ini dikarenakan senyawa EDTA mampu mengikat dan menarik ion logam berat tersebut keluar. Kok jadi dua sih? Maaf. Saya lanjut. Terjadinya reaksi antara zat pengikat logam EDTA dengan ion menyebabkan ion logam kehilangan sifat ionnya dan mengakibatkan logam berat tersebut kehilangan sebagian besar toksisitasnya, yaitu menurut Irwansyah pada tahun 1995. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada pertanyaan sebelum ditutup? Absen udah saya buka untuk pertemuan 5 ya. Nanti pertemuan 6 mungkin minggu depan aja dibuka absennya. Jadi minggu depan tinggal absen doang gitu. Nggak usah presentasi lagi. Sekarang pertemuan 5 aja absennya. Gimana, ada pertanyaan? Satu pertanyaan deh, paling enggak. Untuk presentasi kelompok ini dan kelompok sebelumnya tadi udah lumayan bagus ya. Ada peningkatan yaitu penggunaan data-data apa tadi yang berdasarkan peraturan menteri, peraturan apa itu, standar-standar limbahnya gitu, itu udah ditampilkan, udah bagus tuh. Ya, tapi mungkin masukannya untuk kelompok-kelompok berikutnya adalah kalau bisa diperbanyak gambar-gambar kasusnya gitu. Jadi kayak tadi kan temuan etilen apa glikol itu segala macam tuh diperjelas gitu. Etilen glikol itu seperti apa bentuk senyawanya gitu kan. Terus kenapa dia bahaya itu letak bahayanya di mananya gitu. Buat ginjal kan. Nah, itu belum dijelasin secara detail. Tapi ya secara umum udah lebih bagus lah daripada pertemuan-pertemuan sebelumnya gitu. Tapi yang pertemuan sebelumnya juga yang nggak masalah juga. Ya, namanya kan belajar kan. Pasti ada kekurangan lah. Oke, ada pertanyaan? Irfan suaranya nggak terdengar. Mau tanya apa? Belum. Oh, nggak mau tanya. Jadi minggu depan tidak ada kuliah, tapi absennya tetap diisi. Karena kan perkuliahannya diganti jadi hari ini. Kamis. Oke, Irfan gimana? Mau nanya atau mau komentar atau gimana? Komentar. Suaranya hilang-hilangan. Belum ada, Pak. Hah? Materinya belum ada? Belum nggak kebaca. Jadinya bingung. Materinya nggak kebaca, maksudnya? Nggak salah ngomong. Nggak jadi dah, Pak. Jangan jadi. Nggak, maksudnya gimana materinya nggak kebaca tuh? Ada yang belum? Enggak, maksudnya lebih baik materi ini di-share dulu di grup gitu. Loh. Jadi bisa baca dulu sebelum dipresentasikannya. Emang nggak di-share tadi semalam gitu sama di grup mahasiswanya? Belum sih. Dihapus. Oh ya udah. Ya berarti kalau gitu dia dibaca dulu nanti di rumah. Oke,
kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditanya di grup aja ya, karena udah mau maghrib juga. Saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih. Apresiasi untuk semua kelompok dari kelompok 1, 2, 3. Maksudnya kelompok yang udah maju gitu ya. Dari pertama sampai hari ini itu udah ya bagus lah. Karena kan progres ya. Yang namanya belajar kalau salah tuh biasa. Yang penting tuh jangan copy paste, sama jangan ini apa namanya? Ya jangan copy paste lah intinya. Gitu. Namanya belajar salah dikit-dikit ya wajar lah. Oke, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Terima kasih banyak Ya, Bapak. sama-sama. Sama-sama. Saya